Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sengketa pajak. Terlebih dahulu, apa sih sengketa pajak itu? Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Lalu Ridho Alifatin, NIM D1A021473, kelas B2 Hukum Pajak. Mengenai sengketa pajak merupakan yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Sebagai akibat diterbitkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Hal ini termasuk juga dengan terkaitnya gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dalam surat paksa. Sengketa pajak pun menjadi hal yang dihindari oleh wajib pajak. Namun, ada saatnya wajib pajak harus menghadapi sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penagihan Pajak telah mengatur terkait cara penyelesaian sengketa pajak. Adapun penyebab sengketa pajak pada umumnya, sengketa pajak terjadi ketika pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang kemudian memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perbedaan pemahaman suatu peraturan tersebut biasanya terjadi ketika adanya peraturan yang belum pasti, masih dalam gray area atau aturan yang multitafsir. Dengan tidak adanya pedoman peraturan yang jelas dan masih dalam gray area, otoritas pajak seringkali melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum atas suatu kasus pajak yang dihadapi. Di satu sisi, diskresi memang memberikan kepastian hukum untuk kasus yang dihadapi saat itu. Di sisi lain, diskresi juga dapat menyebabkan perbedaan pelakuan hukum kepada wajib pajak. Sementara itu, ketika peraturan bersifat multitafsir, situasi yang paling sering terjadi adalah pembayar pajak dan otoritas pajak akan memiliki posisi yang berbeda dalam penerapan ketentuan. Tidak diragukan lagi, kedua belah pihak akan mempertahankan posisinya masing-masing ketika kondisi ini berlanjut dan tidak menemukan kesepakatan serta pemahaman yang sama, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan pajak. Nah, lebih lanjut, sengketa pajak cenderung terjadi ketika proses pembuatan kebijakan pajak tidak partisipatif. Persamaan tersebut misalnya terjadi di India. Pasalnya, pembentukan peraturan pajak di India cenderung bersifat straightforward dari pihak legislatif. Tindakan tersebut pada akhirnya berdampak pada kerumitan dalam pelaksanaan regulasi yang akan dibuat. Selanjutnya, upaya untuk mencegahnya sengketa pajak yang pertama, merespon permasalahan dan penumpukan sengketa yang terjadi di suatu negara. Perlu adanya upaya strategis ataupun suatu skema pencegahan secara efektif dan efisien. Secara garis besar terdapat 5 upaya strategis yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, perumusan produk hukum yang berkualitas. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tentunya harus pasti, sudah jelas, dan tidak multitafsir. Perubahan aturan pajak mulanya harus berfokus
pada muatan materi peraturan yang berada dalam gray area, agar dapat membentuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu melibatkan para pemangku kepentingan atau Gordon dan Troye pada tahun 1998. Keterlibatan atau representasi masyarakat sebagai pihak eksternal dalam proses perumusan kebijakan pajak merupakan hal yang krusial yang terjadi dan semakin menjadi tuntunan. Selain itu, sinergi antar instansi yang berkepentingan juga diperlukan. Yang kedua, simplifikasi pajak. Pada prinsipnya, simplifikasi pajak harus diletakkan dalam perspektif gambaran besar dari tujuan diadakannya suatu sistem kebijakan pajak itu sendiri. Adapun implementasi pajak yang dilakukan harus dianggap sebagai alat yang mencapai tujuan pajak. Simplifikasi pajak dapat dilakukan terhadap 4 aspek antara lain kebijakan pajak, aturan pajak, administrasi pajak, dan mekanisme kepatuhan atau interaksi antara wajib pajak, pemungut pajak, serta otoritas pajak. Yang ketiga, penerapan Compliance Risk Management atau CRM. Kerangka CRM merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengolah kepatuhan wajib pajak dalam konteks upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak. Penerapan CRM dapat dimanfaatkan untuk memetakan tingkat risiko dan sifat perilaku yang mendasarinya. Dengan mengetahui profil risiko wajib pajak, otoritas pajak lebih mudah menentukan strategi untuk melakukan pencegahan agar ketidakpatuhan dapat diminimalkan. Ketika perilaku ketidakpatuhan berkurang, jumlah sengketa pajak juga berpotensi menurun. Yang keempat, penerapan advanced ruling. Adapun advanced ruling adalah suatu prosedur yang dilakukan wajib pajak untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari otoritas pajak sebelum melakukan transaksi khusus. Konfirmasi itu terkait dengan konsekuensi pajak yang akan timbul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Dalam implementasinya, otoritas pajak memberikan fasilitas berupa konsultasi kepada wajib pajak seputar aspek perpajakan yang timbul atas transaksi yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan kata lain, advanced ruling digunakan untuk memberikan early centrally kepada wajib pajak. Nah, yang kelima, yang terakhir, dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak terbatas pada tujuan optimalisasi penerimaan pajak saja, tetapi juga ditekankan untuk membantu menciptakan proses administrasi yang sederhana dan pelayanan terhadap wajib pajak yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perpajakan dan memanfaatkan kecerdasan buatan dapat menjadi alat pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa pajak. Dalam penggunaan teknologi informasi, wajib pajak akan terbagi dalam beberapa kriteria berbasis risiko. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan terakhir kita mengenai sengketa pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.